Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang regionalisme. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Tiara Rori Utami. Yang kedua, Chelsea Gepa Naura. Yang ketiga, Aldis Nabila Ningtyas. Yang keempat, Muhammad Sofyan Atsauri. Yang kelima, Sumirati. Jom kita masuk ke pembahasan. Regionalisme merupakan konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerja sama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer, dan politik serta masalah perekonomian. Inisiatif regional pertama dimulai tahun 1950-an dan 1960. Terdapat dua pendekatan dalam teori regionalisme, yakni regionalisme lama dan regionalisme baru. Pendekatan regionalisme lama cenderung bersifat skeptis dan isolasionisme yang pusat perdebatannya mengacu pada Eropa. Namun, pada awal 1980-an, pendekatan tersebut mengalami perkembangan menjadi regionalisme baru yang lebih terbuka dan memperhatikan aktor non-negara, sehingga keberadaan nation states lebih efektif. Teori regionalisme baru dikembangkan oleh Bjorn Hedne. Hedne menjelaskan regionalisme sebagai sebuah proses di mana entitas geografis bertransformasi dari sekedar objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu untuk mengartikulasikan kepentingan transnasional dari kawasan itu. Mansfield dan Miller membagi perkembangan regionalisme menjadi 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada abad ke-19, yakni revolusi industri dan kemajuan teknologi. Gelombang kedua regionalisme ditandai dengan Perang Dunia Pertama. Regionalisme sudah menyebar ke beberapa wilayah lain seperti Amerika. Gelombang ketiga ditandai dengan munculnya pasca Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II muncul fenomena dekolonisasi negara-negara terjajah. Gelombang keempat dimulai pasca Perang Dingin. Pada masa ini terjadi peningkatan interaksi kerjasama antar negara dalam kawasan sehingga menyebabkan interdependensi. Selanjutnya, integrasi ekonomi regionalisme, yang merupakan suatu proses yang dimana negara-negara tetangga mengadakan sebuah perjanjian untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, baik berupa perjanjian perdagangan bebas, persekutuan pabean atau custom union, ataupun tingkat integrasi yang lebih tinggi. Ini merupakan suatu cara oleh tiap negara sebagai upaya dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Kemudian terdapat contoh perjanjian perdagangan regional antar negara berkembang, yaitu seperti yang pertama Mercosur, yang kedua NAFTA, yang ketiga South Asian Free Trade Area atau SAFTA, yang keempat ASEAN, yang kelima Central American Free Trade Area, dan yang keenam yaitu Caribbean Community, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat pula tujuan utama dibentuknya integrasi ekonomi regionalisme, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan perdagangan dalam suatu bidang ekonomi, misalnya seperti investasi dan juga industri di antara negara anggota, dan akhirnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin meningkat di wilayah tersebut.
Bentuk-bentuk regionalisme ekonomi. Yang pertama yaitu NAFTA, yang kedua European Union, dan yang ketiga ASEAN. NAFTA ialah suatu bentuk regionalisme yang berada di Amerika, tepatnya di kawasan Amerika Utara. NAFTA didirikan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. 3 kota yang meresmikan NAFTA yaitu Amerika Serikat atau Washington District of Columbia, Kanada atau Ottawa, dan juga Meksiko atau Mexico City pada tanggal 17 Desember 1992. Tetapi, NAFTA ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1994 dan 3 kota yang menjadi kantor sekretariatnya. Tujuan utama dari NAFTA yaitu untuk menaikkan integrasi antar negara, serta kerjasama perdagangan bebas dalam suatu kawasan bisa berjalan dengan mudah. 3 komisi dari NAFTA yaitu 1. FTC atau The Free Trade Commission ialah suatu komisi untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas, pembuat rekomendasi serta pemilih mediator yang bertujuan menengahi suatu masalah yang ada pada NAFTA. Yang kedua, CAC atau Commission on Environmental Cooperation yang diketuai Menteri Lingkungan Hidup. Komisi ini mengatur tentang penerapan NAAEC atau North American Agreement on Environmental Cooperation. Yang ketiga, CLC atau Commission on Labor Cooperation ialah badan yang mengatur tentang NAALC dan mempunyai keterikatan kerjasama yang erat dengan NAOS atau National Administrative Office. 3 program kerjasama dari NAFTA yaitu perdagangan bebas, kerjasama lingkungan, dan kerjasama buruh. Dasar dari NAFTA ialah bentuk organisasi bagi negara-negara pesertanya dalam bidang ekonomi yang menjanjikan akan kemudahannya, mulai dari penyerahan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi bebas, supaya adanya perlakuan yang merata terhadap suatu penanaman modal asing yang menanamkan modalnya pada masing-masing negara peserta. Uni Eropa adalah suatu bentuk integrasi kawasan yang berada di Eropa, juga suatu organisasi yang cukup sama, baik secara politik maupun ekonomi. Semenjak Uni Eropa mulai berdiri, Uni Eropa konsisten untuk terus meneruskan agenda untuk memperluas keanggotaannya, sampai pada Eropa Timur, juga Eropa bagian Tenggara. Negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa yang didominasi pada negara-negara maju di Eropa Barat, secara politik juga ekonomi merupakan negara yang lumayan stabil juga mapan. Agenda perluasan yang pertamanya hanya melihat pada konsepsi integrasi sampai pada kawasan bagian timur, juga Tenggara, secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keberlanjutan ekonomi, politik, juga sosial pada negara keanggotaan. Uni Eropa mempunyai 28 anggota sejak 1 Juli 2013, yaitu Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Luxembourg, Denmark, Britania Jaya, Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal, Finlandia, Austria, Republik Ceko, Swedia, Hongaria, Estonia, Lituania, Latvia, Polandia, Malta, Slovenia, Siprus, Bulgaria, Slovakia, Kroasia, dan juga Rumania. Selanjutnya yaitu ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Awal mulanya ASEAN didirikan untuk menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara penandatanganan deklarasi Bangkok menginginkan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas dalam wadah ASEAN.
Negara-negara anggota ASEAN. ASEAN beranggotakan hampir semua negara yang berada di Asia Tenggara, kecuali Timur Leste dan Papua New Guinea. Adapun anggota dari ASEAN yaitu Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Kemudian, tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama yaitu untuk menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir. Yang kedua, untuk menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang keempat yaitu untuk menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, untuk memajukan identitas dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan. Baiklah teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.